Padahal tahu persis, entah mandi wajib pun tak pandai dia. Orang tak pernah ngaji. Ini bukan masalah main-main. Bukan masalah kasih kesempatan terakhir supaya begini begitu. Itu di Medan tuh sering begitu. Saya pernah hadir ketika ada seorang wafat, saya jadi makmumnya, saya kenal betul imamnya tuh bagaimana. Ngaji pun tak pernah. Bahkan kerjanya kadang entah apa, pulang malam segala macam begini. Begitu orang tuanya pakai lobe dia, kemudian Allahu Akbar. Ya Allah, ragu betul saya. Ini Fatihah bagaimana, rukun sholat faham atau tidak, entah muqaranah niat pun tak ngerti, segala macam. Ya bagaimana orang tak pernah duduk di majelis selama yang ditengok. Orang yang duduk di majelis beberapa kali saja tak faham-faham. Oh tapi kan ini terakhir Ustaz. Makanya udahlah biar anaknya. Saya kalau begitu saya niat sholat sendiri. Biar mereka tak sah, ada paling tidak satu orang yang sah kan memadai. Kalau semua jadi makmumnya ternyata dia nggak sah, belum disolati, itu berarti jenazah tuh. Maka saya kalau sudah saya lihat ragu-ragu begitu, nah pula dia imamnya. Maka saya di belakang tuh niat sholat sendiri. Nah supaya paling tidak ada yang sah. Nah itu tadi. Jadi bukan memandang kesempatan terakhir, paling tidak ini wujud bakti terakhir. Wujud bakti itu bukan waktu di akhir-akhir begitu saja. Nah, kalau dia tak paham hukum segala macam, maka ini bahaya. Jadi itu tadi, nggak bisa diserahkan kepada orang awam. Nah, itu tadi. Masalah menunggu lagi. Kadang saya pun entah bagaimana. Meninggal, nanti tunggu. Anaknya masih di Irian Jaya sana. Irian Jaya pula ditunggu, ya Allah. Mau sampai kapan mayat ini dibiarkan begitu? Itu di Medan tuh begitu sering kejadian. Mungkin di sini jarang bisa. Atau ada juga begitu. Tapi tak gitu kali. Di Medan sana meninggal jam 7 pagi. Dikebumikan ada yang sampai habis asar tuh ada. Kenapa? Nunggu anaknya tadi. Apa hukum menunggu gitu? Kalau tak sampai berubah makruh. Kalau sampai berubah keadaan mayit haram tuh. Nah, sampai agak berbau haram. Kalau tak berbau makruh. Nah, tapi ini anaknya begitu segala macam ya. Anak-anak lah. Nah, waktu hidup tak pulang-pulang, udah mati baru sibuk minta tunggu pulang. Tidaklah orang tua itu lebih senang didatangi setelah mati daripada setelah hidup. Tetap orang tua itu berharap didatangi ketika hidup. Selama ini telepon, nak pulanglah, Allah ongkos pesawat mahal. Nak pulanglah banyak kerjaan. Begitu meninggal sibuk, tunggu dulu, jangan dikubumikan. Ya Allah, merepotkan betul nih orang macam gini. Selama hidup tak mau datang, begitu mati baru minta ditunggu. Terakhir nunggu sampai asar. Nah, memang dalam hukum ada keadaan boleh menunggu itu, bahkan afdol menunggu itu seandainya si anak yang ditunggu ini memang hendak dijadikan imam. Karena memang kalau kita lihat kalau sholat jenazah yang paling afdol menjadi imam adalah kerabat terdekat dari si mayit, kan begitu. Maka bolehlah menunggu, tapi itu pun jangan sampai lama kali. Kalau seandainya memang yang ditunggu ini adalah anak yang hendak menjadi imam untuk mendapatkan afdoliyah, keutamaan supaya yang menjadi imam adalah kerabat terdekat. Di situ masih bisa agak dikatakan imbang lah kemakruhan dengan keafdalan yang didapat. Tapi kalau yang ditunggu ini pun tak bisa jadi imam, usah pala tunggulah udah. Nah nanti aku mau menyolatkan boleh setelah dikuburkan. Kalau sholat di atas kuburannya boleh dalam mazhab Syafi'i begitu. Nah, jadi karena semuanya diserahkan ke orang awam akhirnya begitu. Jadi kalau udah dikebumikan pun boleh disolatkan. Nah. Mana mama udah dikubur? Kenapa dikubur? Aku belum nyolatkan. Ya sholatkanlah sana. Datang kuburannya sholat di situ. Oh bisa lah. Ini tak payah. Tak usah pala nunggu-nunggu. Kebumikan aja. Boleh sholat situ boleh. Rasulullah SAW pernah kecarian, tafakud istilahnya, kecarian seorang tukang sapu di Masjid Nabawi. Mana tukang sapu yang biasanya nyapu mesin tak pernah nampak lagi? Oh meninggal dari pagi Rasulullah. Kenapa tak kalian kasih tahu? Aku, kata Rasulullah. Apa karena dia seorang tukang sapu sehingga kalian sepelekan derajatnya, kalian tak kabari aku ketika dia meninggal? Tunjukkan kepadaku, dullani aina qabrahu, di mana kuburannya, tunjukkan kepadaku. Maka ditunjukkan, kemudian Rasulullah pun sholat di atas kuburannya, sholat jenazah. Nah, jadi itu adalah kebolehan sholat setelah dikuburkan. Ini nggak usah pala minta tunggu-tunggu, apalagi anak masih di Singapura, anak masih di Malaysia. Kalau nunggu mungkin sejam 2 jam bisa lah, tapi kalau sampai sore begitu ya Allah, ini kurang layak. Nah, apa itu? Murotabah. Di sini baknya dulu.
Nah, ya kan? Kalau di situ murotabah berarti taknya dulu. Di sini ba dulu baru ta. Makanya saya nggak tahu nih bahasanya apa. Kalau murotabah itu urutan. Nah. Dah, kita lanjut lagi. Dan tiada harus artinya tidak boleh. Dan tiada harus dan tidak boleh mengkawinkan oleh anak akan ibunya. Nah, anak nggak boleh jadi wali untuk ibunya. Mamanya mau nikah, anaknya jadi wali, tak boleh. Nah, ini nggak boleh. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Nah, di sini Imam Syafi'i beda sendiri nih. Di sini Imam Syafi'i beda sendiri dengan 3 mazhab yang lain. Jadi tidak boleh mengkawinkan oleh anak akan ibunya dengan jalan anak kalau statusnya memang sebagai anak kandungnya. Maka itu tak boleh. Nanti ada kasus anak tapi tidak dengan jalan anak. Khilaf bagi Muzanni, berbeda hukumnya oleh Imam Muzanni. Ini mazhab Syafi'i juga. Artinya menurut Imam Muzanni boleh anak menjadi wali untuk ibunya. Tapi saya lupa di urutan keberapa dia. Apakah setelah sepupu atau sebelum sepupu bagi yang membolehkan ya. Urutannya di urutan keberapa lupa saya. Nantilah dicek lagi. Nah, urutannya tadi kan ayah, kakek, saudara kandung, saudara sebapak, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, paman kandung, paman saudara sebapak. Nah, itu anak itu berada di posisi mana bagi ulama yang membolehkan. Kan begitu. Urutannya setelah sepupukah atau bagaimana, ini yang kita tak ingat. Nah, seperti segala a'immah yang 3, berarti menurut imam-imam yang 3, Maliki, Hanafi, Hambali, berarti boleh anak itu menikahkan ibunya. Nah, menjadi wali ketika ibunya menikah, itu anak boleh. Nah, yang tersebut di dalam Tuhfah dan Nihayah, ini ketentuan begini ini tersebut dalam Tuhfah dan Nihayah. Mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh, Imam Muzanni boleh, seperti yang difatwakan oleh 3 mazhab yang lain. Tapi lihat, maka jika anaknya itu anak bagi anak bapak mudanya, Masya Allah banyak kali anaknya. Nah, perhatikan, ini kalau nggak disimak baik-baik nggak paham. Perhatikan, ini anak yang boleh menikahkan ibunya. Ini kasus-kasus tadi ke hukum asalnya, anak tidak boleh menjadi wali untuk ibunya ketika menikah. Tapi ada kasus di mana seorang anak boleh menjadi wali untuk ibunya ketika menikah. Kasus pertama itu apa? Maka jika anaknya, anak si wanita tadi, itu adalah anak bagi anak bapak mudanya. Begini, kita urut dari akhir. Anak bapak muda, berarti apa? Anak bapak muda berarti apa? Sepupu, kan anak paman, anak bapak muda, berarti sewali tadi. Nah, ini mau pakai bahasa swali saja lah ya, sewali. Nah, kami di sana bilang sepupu. Jadi begini, tadi kalau sepupu boleh nggak jadi wali? Sepupu boleh nggak jadi wali? Sewali lah, sewali, bingung lagi sepupu dah. Sewali boleh nggak jadi wali? Boleh. Dan terus ke bawah kan gitu. Berarti anaknya sewali, begitu ya bahasanya? Anaknya sewali itu boleh jadi wali. Nah, ada kasus begini. Ada seorang wanita menikah dengan laki-laki sewalinya. Kalau bahasa kami, ada seorang wanita menikah dengan sepupunya. Nah, lalu lahirlah anak. Maka anak ini statusnya 2 terhadap si wanita tadi. Status pertama sebagai anak kandung, status kedua sebagai anak sepupunya, kan begitu? Pahami ini? Bisa dipahami? Anak sewalinya. Jadi kalau ternyata si ibunya ini misal meninggallah suaminya. Nah, artinya sepupu dia yang juga sekaligus jadi suaminya meninggal. Si wanita ini nak menikah lagi. Bolehkah anak kandungnya ini jadi wali dia? Boleh. Bukan memandang dari dirinya, tapi memandang ini adalah anak sepupunya, anak sewalinya. Gitu. Paham maksudnya ya? Nah, karena tadi sewali boleh menjadi wali, banyak kali walinya. Sewali boleh menjadi wali, terus ke bawah artinya anak si sewali tadi juga boleh menjadi wali.
Nah, ketika ada wanita menikah dengan laki-laki yang sewalinya, lahir anak, maka anak ini punya dua status untuk wanita ini. Pertama anak kandung, kedua anak dari sewalinya. Ketika wanita ini mau menikah lagi, boleh nggak anak kandungnya menikahkan dia? Boleh, tapi bukan dari jalan dia anak kandung, tapi dari jalan dia anak sewalinya. Bisa dipahami? Nah, maka ini kasus anak boleh menikahkan atau menjadi wali untuk ibunya. Nah, ibu-ibu yang di belakang, wah, insya Allah lah Bu ya, paham lah insya Allah. Ngerti Bu ya? Nah, iya ngerti lah. Gini lah belajar fikih itu Bu. Terasah otak. Jadi terasah ini hitungannya dua. Kalau kuat kali ngasahnya, kalau yang bagus pisaunya jadi tajam, kalau tidak patah sekalian. Buntu akhirnya. Jadi kasus yang pertama paham. Bagaimana seorang anak bisa menjadi wali untuk ibunya. Bukan jalannya sebagai anak, tapi jalannya sebagai anak sewalinya. Karena kebetulan yang menjadi suaminya dulu adalah sewalinya. Kasus kedua. Kasus kedua. Nah, saudaranya atau ini kasus kedua, atau saudaranya dengan wati syubhat, titik dulu sampai situ. Atau saudaranya dengan wati syubhat. Ada kakak beradik atau abang beradik. Ada si abang laki-laki. Ada si adiknya ini perempuan. Entah bagaimana tanpa kesengajaan terjadi hubungan badan. Sudah terjadi, barulah tahu ternyata itu adik kandungnya. Hamillah adik kandungnya ini akibat perbuatan abangnya tadi, tapi tanpa kesengajaan. Kalau kesengajaan namanya zina, bukan wati syubhat. Ini karena memang tak sengaja. Misal saja, ini misal contoh kasus lah. Terpisah orang ini dari kecil udah jauh gitu. Terpisah jauh udah kecil. Ternyata besar menikah. Menikah entah bagaimana akhirnya datang kelen nih abang adik. Nah, kan begitu. Udah pun bahasanya lahir anak. Berarti ini adalah wati syubhat. Kan begitu. Ini hukumnya wati syubhat. Nah, anaknya kebetulan laki-laki. Mereka pun pisahlah. Si perempuan ini mau nikah lagi. Nah, ini hasil wati syubhat, hubungan yang tak jelas, hubungan yang tersalah tadi, itu udah menghasilkan anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini punya dua posisi terhadap ibunya. Pertama, posisinya sebagai anak kandung. Kedua, posisinya sebagai anak saudara laki-lakinya, kan begitu? Kemana anda di itu? Nah, ternyata si perempuan ini mau menikah lagi. Boleh nggak anaknya ini menjadi wali dia? Boleh. Bukan dari jalan sebagai anak, tapi dari jalan keponakan. Anak dari saudara kandung. Paham nih? Ini contoh kedua. Anak menjadi wali untuk pernikahan ibunya. Allah. Banyak kali masalah fikih nih. Entah terjadi, entah tidak. Tapi kalau seandainya kejadian, ataupun paling tidak lah, semangat kita untuk mempelajari ilmu agama ini sudah bernilai jihad. Nah, bukan mudah memahami agama yang begini. Keputar otak. Nah, salah-salah tekilir lagi pun otak. Akhirnya, ini kalau seandainya bisa berkeringat otak. Nah, kasus ketiga. Atau tuan yang memerdekakan dia. Anaknya ternyata menjadi tuan terhadap ibunya. Nah, misal ibunya jadi budak. Awalnya bukan budak, tentulah misal keduanya awalnya merdeka. Si anak merdeka, si ibu juga merdeka. Terjadi peperangan, tertawan ibunya. Kan asal mula perbudakan itu dari tawanan perang. Si anak tidak tertawan, si ibu tertawan, maka si ibunya jadi budak. Nah, si ibunya jadi budak, si anak punya rezeki, dibelilah si ibu ini oleh si anak. Kalau anak membeli orang tuanya, begitu terbeli otomatis merdeka. Nggak boleh ibu jadi budak anak, itu nggak boleh.
Maka begitu dibeli otomatis merdeka. Maka status si anak apa? Maula. Kan itu tadi yang sudah kita bahas. Orang yang memerdekakan. Ketika si ibunya ini mau menikah lagi ternyata tak punya wali nasab, maka tadi kalau sudah tak punya wali nasab, maka yang menikahkan adalah orang yang memerdekakan dia. Si anak lah berarti. Bukan dari jalur anak, tapi dari jalur orang yang memerdekakan. Paham? Ini yang ketiga kasus. Kasus keempat, seorang anak boleh menikahkan ibunya. Kasus keempat. Allah. Atau ia qadhi, atau si anak tadi adalah seorang qadhi, wali hakim anaknya. Nah, ibunya mau nikah, ya sudah anaknya yang nikahkan. Mau nikah, ya udah tak ada wali semua, tinggal kau lah. Aku anak, mana bisa pula aku menikahkan kalau dari jalur anak. Tapi aku qadhi, aku wali hakim. Nah, maka bolehlah dia menikahkan ibunya dari jalan wali hakim, dari jalan qadhi, bukan dari jalur anak. Maka haruslah ia kawinkan dia dengan jalan yang tersebut, tiada dengan jalan anak. Paham lah? Nah, gak usah ditanya loh. Nah, gak ditanya ya udah payah, apalagi ditanya. Gak usah ada pertanyaan antara masalah inilah dah. Allah. Baik. Loh, ini yang berikut ini juga pembahasan yang sudah tak kejadian. Kalau di atas masih ada lah kemungkinan kejadian. Tapi kalau yang berikut ini udah jarang lagi. Nah, dan mengkawinkan atiqah bagi perempuan. Ini tadi kasus kalau seandainya yang merdekakan laki-laki, maka yang laki-laki itu boleh menikahkan budak yang pernah dia merdekakan, kan begitu. Nah, ini yang memerdekakan perempuan. Nah, ini bagaimana kasusnya? Ada seorang budak dimerdekakan, budak wanita dimerdekakan oleh seorang wanita pula. Ketika sudah tak ada lagi nasab, maka pindah kewalian itu kepada orang yang pernah memerdekakan. Kebetulan yang pernah memerdekakannya perempuan. Perempuan tak boleh jadi wali. Syarat wali yang lalu adalah dzukurah, harus laki-laki. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kasus. Allah. Nah, jadi dulu guru kami agak kurang semangat kalau seandainya membahas sesuatu yang memang sudah jauh dari praktek lah begitu. Tapi biarpun begitu ya kita baca supaya ketika mengajarkan nanti tahu. Atiqah itu artinya orang yang dimerdekakan. Nah, perempuan yang dimerdekakan. Dan mengkawinkan atiqah bagi perempuan. Artinya tuannya perempuan. Atiqah itu yang dimerdekakan oleh seorang perempuan. Pada ketika ketiadaan asabah, ketika si budak ini, mantan budak lah kita bilang, mantan budak ini mau nikah udah nggak punya asabah, maka pindah kepada orang yang merdekakan. Tapi yang merdekakan perempuan. Maka ketika itu, ketika ketiadaan asabah atiqah daripada nasab, siapa yang menikahkan? Oleh orang yang mengkawinkan mu'tiqah selama masa hidup. Diulang lagi. Ada seorang budak perempuan dimerdekakan oleh seorang wanita juga. Lalu budak yang sudah merdeka ini mau menikah. Wali nasab sudah tak ada semua. Maka pindahlah kepada orang yang merdekakan. Yang merdekakan perempuan. Mana boleh perempuan jadi wali? Lalu siapa yang menjadi walinya? Yang berhak menjadi wali dari perempuan yang memerdekakan dia. Pahami bahasanya? Yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang memerdekakan dia. Misal, si A, mantan budak, dimerdekakan oleh si B. Si A dan B dua-duanya perempuan. Ketika si A mau menikah, maka dia tak punya wali nasab. Pindahlah kepada si B. Tapi kebetulan si B perempuan. Maka siapa yang berhak menikahkan si A? Siapa yang berhak menikahkan si B, itulah yang berhak menikahkan si A. Nah, begitulah maksudnya. Berarti ayahnya si B, tak ada kakeknya si B, tak ada pindah saudara kandungnya si B. Nah, begitulah seterusnya. Bisa paham lah ini, insya Allah. Nah. Jadi agak terkuras lah malam ini dah. Nah, ini tadi. Nah, ini kalau si A, kalau si B tadi masih hidup. Nah, ini. Selama masa hidup ia seperti bapak mu'tiqah. Nah,
maka neneknya, seterusnya bapaknya tak ada neneknya. Tiada anaknya, tapi nggak boleh anaknya si mu'tiqah, karena si anak tak berhak menikahkan ibunya kan tadi begitu. Maka tak berhak juga menikahkan si A. Nah, dan tiada diiktibarkan izin mu'tiqah dan nggak jadi patokan izin dari mu'tiqah. Nah, mu'tiqah ini artinya perempuan yang memerdekakan tadi. Perempuan yang memerdekakan ini nggak dianggap izinnya, karena tiada ada wilayah baginya, karena dia nggak berhak jadi wali, maka nggak dianggap izinnya. Nah, maka apabila mati mu'tiqah, kalau ternyata si B, nah, wanita yang memerdekakan si A tadi itu sudah mati pula, sudah tak ada lagi, maka mengkawinkan atiqah yang berhak menikahkan si A, yang tadi mantan budak tadi itu, mereka yang baginya wala. Jadi status wala ini diwariskan. Jadi kayak hukum waris dia. Nah, kalau sudah meninggal, justru yang mewarisi hak wala atau hak maula dari si perempuan tadi atas atiqah daripada asabah mu'tiqah, maka didahulukan anaknya. Nah, itu tadi hingga terkebawah, kemudian maka bapaknya atas peraturan asabah wala. Begini. Kalau seandainya tadi si A ini adalah mantan budak, siapa yang memerdekakan si B? Si B ini perempuan, si A juga perempuan. Kalau si B masih hidup, ketika si A mau nikah, nggak ada wali nasab, maka yang menikahkannya adalah walinya si B. Kan begitu? Tapi kalau si B sudah meninggal, maka hukumnya dia wariskan hak maulanya kepada anaknya. Jadi yang menikahkan bukan ayahnya, tapi justru anaknya dulu. Nah, itu tadi. Nah, seperti waris tadi. Nah, begitulah. Asabah wala. Nah, Allah, dan mengkawinkan oleh sultan. Terakhir, pembahasan terakhir. Entah selesai entah tidak, pokoknya kita baca dulu. Allah. Kapan seorang wali hakim berhak menikahkan seorang wanita? Ini pembahasan berikutnya. Ini yang penting juga. Jangan sikit-sikit, oh wali hakim lah. Oh wali hakim. Nah, lihat kapan seorang boleh dinikahkan oleh wali hakim. Dan mengkawinkan oleh sultan. Kita bilanglah wali hakim sultan. Apabila ghaib wali yang akrab. Ghaib, tak ada di tempat wali yang akrab. Misal ayah. Ayah tentu wali paling dekat. Ayahnya di mana? Tak ada di tempat. Ukuran tak ada di tempat. Ghaib wali yang akrab 2 marhalah. Nah, ayahmu di mana? Dia di Kuala Tanjung nih misal. Dia ada di daerah sini. Ayahmu di mana? Ayahku masih di Pekanbaru. Cuman lah menikah nih, ya wali hakim. Oh enggak, pindah ke abang, enggak bisa. Wali hakim, bukan pindah kepada abang. Nah, dipahami ya? Bukan pindah ke kakek, bukan pindah kepada yang abad, tapi pindahnya kepada wali hakim. 1. Itu ketentuan pertama, keadaan pertama, wali hakim bisa menikahkan seorang wanita ketika wali akrabnya itu ghaib 2 marhalah. Atau ihram. Udahlah bapak menikahkan, wah nggak bisa, bapak sedang ihram haji atau umrah. Maka bagaimana wali hakim? Kalau ayahnya ihram, maka pindah ke wali hakim, bukan pindah ke kakek, bukan pindah ke abang. Paham nih? Yang kedua. Atau enggan ia. Nah, enggan ini istilahnya adol. Nah, atau si wali tak mau menikahkan, padahal calon si perempuan ini sekufu. Sekufu baik pula lagi. Ya nikahkan aku, tak mau aku. Itu namanya enggan. Maka yang menikahkannya nanti adalah wali hakim. Tapi ada catatan. Ini kayaknya udah pernah kita bahas. Kalau seandainya 3 kali nggak maunya nanti jadi fasik. Nah di sini maka di sini dikatakan atau enggan ia kurang daripada 3 kali. Nah itu tadi. Atau enggan ia kurang daripada 3 kali. Tapi kalau udah diminta 3 kali tak mau, maka hukum ayahnya fasik. Bukan adol lagi tapi fasik. Kalau fasik pindah kepada yang lebih jauh, bukan pindah kepada wali hakim. Nah, yang meminta tetap wali hakim, yang menyuruh wali hakim. Nah, atau enggan ia kurang daripada 3 kali daripada mengkawinkan perempuan yang mukallafah, artinya yang sudah dewasa lah, yang menyeru kepada kufunya, yang memang calonnya ini sekufu. Nah, jadi tadi
dan keluar dengan kata 2 marhalah, wali yang gaib ia kurang daripada 2 marhalah. Kalau tak sampai 2 marhalah walinya tak adanya, misal di Kuala Tanjung nih. Di mana ayahmu? Ayahku di Indrapura. Udah 2 marhalah? Belum. Nah, udahlah wali hakim lah. Mumpung ayah masih di Indrapura, tak bisa begitu. Nah, kalau nggak sampai 2 marhalah tak bisa. Maka tiada boleh mengkawinkan oleh sultan, nggak boleh dinikahkan oleh wali hakim, melainkan dengan izinnya, kecuali kalau sudah izin si ayah, diwakilkanlah ke yang lainnya. Nah, bahkan jika udzur sampai kepadanya karena takut, maka harus baginya mengkawinkan dengan tiada izinnya, seperti barang yang berkata oleh Ruwayani. Tapi seandainya si ayah memang tak sampai 2 marhalah, tapi uzur, nggak bisa sampai ke sana, nggak bisa sampai ke sana karena terhalang sesuatu, bisa di sini karena takut, entah takut apalah, takut di perjalanan, maka boleh baginya, artinya bagi wali hakim mengkawinkan gadis tadi dengan tiada izinnya. Ini sama nanti seperti ayah yang di penjara, dekatnya penjara, sini penjara mana paling dekat? Batubara. Misal di situ ada penjara, tapi di penjara bisa rupanya ke sana untuk menikahkan, nggak bisa, nggak dapat izin. Maka siapa yang menikahkan? Wali hakim. Nah, bukan pindah kepada yang abad. Kenapa? Dekat tapi nggak bisa ditempuh ke sana. Nah, itu. Jadi sama di sini. Boleh bagi wali hakim untuk menikahkannya walaupun tanpa izinnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ruwayani. Adapun jika enggan ia 3 kali, nah kalau seandainya nggak mau 3 kali atau lebih atau bahkan lebih, maka sahnya telah fasik, maka ini berarti si ayat telah fasik. Nah, jadi adol itu sekali baru langsung wali hakim yang nikahkan. Tapi kalau sudah 3 kali, maka ini fasik. Nah, fasik ia mengkawinkan dia oleh wali yang abad, maka nanti berpindah kewalian kepada yang lebih jauh. Tiada sultan, bukan kepada wali hakim. Baik, Allah, maka jika akan datang